Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanu Official, saya akan update info lagi, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya agar Sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Polsek Semen amankan sosialisasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Polres Kediri Kota, COM. Polsek Semen melaksanakan pengamanan kegiatan sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung tahap 2 Provinsi Jawa Timur di wilayah Kek Cibanyakan dan Kek Semenkap, Kediri. Kegiatan berlangsung pada hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023 mulai pukul 14 SD 15.45 WIB bertempat di Ballroom Hotel Bukit Daun Jalan Argowilisme 777 Kek Semen, Kecamatan Semenkap, Kediri. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung tahap 2 Provinsi Jawa Timur di wilayah Kap, Kediri. Ujar Kapolsek Semen AKP Niketut SK. Hadir dalam kegiatan ini, analis muda kebijakan Biro Pertanahan Prof. Jatim Ibu Ratna Pratiwi beserta tim Dinas PU Prof. Jatim Tranwil BPN Prof. Jatim BPK Puji Widi Atmoko, Asisten 1 Kap, Kediri BPK, Sukadi Kapolres Kediri Kota, diwakili Kapolsek Semen AKP Niketut SK. Perwakilan Kantrah Kap, Kediri diwakili Ibu Novi, Ibu Linanda Ketua Tim Pengadaan Tanah Kediri Tulungagung, Kepala Kecamatan Banyakan, Kepala Kecamatan Semen, Kepala Desa Manyaran, Kepala Desa Tiron, Kepala Desa Semen, Kepala Desa Titik, Kepala Desa Bobang, Kepala Desa Purubuh, Kepala Desa Sidomulyo, Pemakarsa Peti Gudang Garam, KBKP Tai, Suryakerta Agung SKA warga masyarakat yang terdampak sebanyak 297 orang. Diawali registrasi dan tanda tangan warga masyarakat, membawa fotokopi data pihak yang berhak kuasa ahli waris dan fotokopi alas hak kepemilikan lahan atau surat keterangan menggarap lahan. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan Asisten 1 Pemkap, Kediri BPK, Sukadi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tol Kediri Tulungagung ini merupakan PSE dan selalu ada monitoring dari pihak kementerian. Pada akhir bulan ini, tim kita akan bekerja di wilayah Kek Semen, ujarnya. Kami sampaikan bandara sudah hampir selesai dan bulan Desember sudah mulai beroperasi. Bapak Ibu diundang di sini dalam rangka penyempurnaan pembangunan jalan tol yang dinilai kurang lebar, dan pada saat ini kami sampaikan terkait permintaan persetujuan kembali untuk penambahan tanah tersebut. Angkasa Pura I bahwa Bandara Juanda sudah terlalu banyak pesawat dan untuk landasan yang terlalu pendek dan mulai ambles sehingga tidak ada pesawat besar yang mendarat di sana. Oleh karena itu, nantinya Bandara Kediri ini menjadi solusinya. Oleh karena itu, akses bandara di wilayah Kediri jalan tol harus diperlebar, jelasnya. Sambutan pemaparan dari Ibu Linanda selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri Tulungagung. Tujuan sosialisasi tahap 2 pengajuan penlok tol Kediri Tulungagung. Jalan tol ini membentang sepanjang 37 km dari Kap Kediri sampai dengan Kap Tulungagung, dari Maron sampai dengan Kel Kuto Anyar TA. Ada 3 simpang susun, yakni di Desa Tiron, Simpak Susun Mojo, dan rest areanya ada di Desa Ngadiket Hemojo, jelasnya. Kap Kediri yang telah melakukan pembayaran yakni Manyaran dan Tiron. Ada pergeseran exit tol yang sebelumnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto digeser ke Jalan Suparjan Wojoruto. Yang tahap 1 itu diproses sampai dengan tahap pembayaran. Di samping itu kita terus melakukan kegiatan sosialisasi. Untuk tahap 2 ini ada penambahan bidang di wilayah Manyaran Kek Banyakan dan Kek Semen ada kurang lebih 300 bidang. Lanjutnya, untuk tahap 2 ini di wilayah Kek Banyakan ada penambahan 153 bidang dan Kek Semen ada 147 bidang.
nantinya akan kami ajukan terlebih dahulu ke pemerintahan provinsi terkait ada penambahan bidang, pungkasnya. Sambutan pemaparan oleh Ibu Ratna Pratiwi selaku analis muda kebijakan Prof. Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada undangan acara sosialisasi pengadaan jalan tol tahap 2. Adapun dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum ada 4/2 tahun 2012 PP No 39 nomor tahun 2023 No 6 tahun 2023 Permen ATR KBPN nomor tahun 2021. Katanya, harapan kami Bapak Ibu paham terkait proses tahapan pengadaan tanah ada 4 yakni tahapan perencanaan yang menjadi pelaksananya yakni instansi yang memerlukan tanah, tahapan persiapan yang menjadi pelaksananya yakni tim verifikasi DPPT, tahapan pelaksanaan yang menjadi pelaksananya yakni terdiri dari unsur Kanwil BPN Prof memberikan surat penugasan kepada Kantah Kap Kota, lanjut menugaskan kecamatan, desa, dan kelurahan. Dan setelah itu dilakukan penilaian, namun kalau ada sanggahan akan diberi waktu selama 14 hari kerja. Apabila tidak ada sanggahan lanjut dilakukan pembayaran melalui transfer rekening. Tahapan penyerahan hasil yang menjadi pelaksanaan yakni Kanwil BPN Jatim, Kantah Kap Kota. Lanjutnya, kami harapkan Bapak Ibu yang hadir di sini dapat paham tiap-tiap proses pengadaan tanah ini. Saya kira cukup untuk penyampaian dari saya. Apabila Bapak Ibu ingin mengcopy paparan dipersilakan, nanti bisa diminta ke operator tutupnya. Sesi tanya jawab sesi 1. Pertanyaan dari Ibu Tunit Sukorem. Kenapa harga yang ditetapkan tidak sesuai dan layak? Karena harga di bawah NJSAP dan seluruh bangunan di atas lahan tidak digunakan oleh tim appraisal, dan berapa harga yang akan diberikan. Apakah kegunaan penambahan tanah ini? Kami minta penjelasan, karena seandainya saya tidak mau melepas lahan saya, apa sanksi yang saya dapatkan? Tanyanya. Tanggapan dari Ibu Linanda, Ketua Tim Pengadaan Tanah, mengenai ada kesalahan data, maka silakan diajukan dan kami akan lakukan evaluasi. Untuk ukuran akan kami sampaikan pada tahap pelaksanaan dan untuk penyempurnaan desain konstruksi. Mengenai harga baru akan bisa disampaikan pada saat musyawarah, dan sanksi apabila tidak melepas lahan, kami dengan sangat terpaksa akan tetap kami laksanakan dan uangnya kami titipkan pengadilan. Jelasnya. Pertanyaan dari BPK Sony Kelom Meronggut, tim independen, apakah tim independennya sama dengan yang dulu? Untuk lahan saya ada lahan yang ada tambang, izin pun lengkap. Apakah nantinya tidak dimasukkan hitungan lahan tambang seperti yang tahap kemarin? Tanyanya. Tanggapan Ibu Linanda, Ketua Tim Pengadaan Tanah, untuk tim appraisal nanti bisa diganti kalau dinilai kurang baik. Kalau ada usaha tim appraisal sudah memperhitungkan. Jawabnya. Pertanyaan dari BPK Siswanto, kenapa tanah saya diukur sendiri tiba-tiba muncul harga? Itu seperti apa sistemnya, prosesnya? Tanyanya. Tanggapan Ibu Linanda, Ketua Tim Pengadaan Tanah, untuk prosedur setiap pengukuran selalu ada pemerintah desa yang mendampingi dan menyampaikan ke pemilik lahan, dan tim appraisal mengukur bidang per bidang. Jawabnya. Penyampaian BPK Puji Widiatmoko dari Kanwil BPN Prof. Jatim, setelah pelaksanaan nantinya akan ada konsultasi publik untuk keberatan terkait ukur. Tentunya akan ada tahapan untuk menyampaikan keberatan tersebut. Sebelum tahap ukur, pasti akan kami sampaikan sosialisasi sebelumnya untuk pasang patok batas, dan kami harapkan pemilik lahan mengikuti giat ukur untuk mengetahui batas-batasnya. Kemudian hasilnya akan diumumkan, dan Bapak Ibu bisa menyampaikan keberatan terkait luas dan isi lahan, ujarnya. Setelah itu, baru dilakukan penilaian oleh KJPP, dan setelah itu dilanjutkan musyawarah bentuk ganti kerugian untuk data fisik dan yuridis. Mohon disampaikan Satgas A dan B. Ini baru tahap sosialisasi kami, mohon Bapak Ibu mengerti dan paham di setiap tahapan-tahapan ini, agar tidak ada salah pengertian sehingga menimbulkan kesalahan persepsi, ungkapnya. Sesi tanya jawab sesi kedua. Pertanyaan dari Bapak Mistain Semen, dalam sebutan, kenapa tidak ganti untung? Apakah nantinya memang menerima kerugian?
katanya. Tanggapan itu hanya istilah di atas kertas saja. Di dalam undang-undang, memang dikatakan UGR uang ganti rugi dan tidak ada istilah UG uang ganti untung, jelasnya. Pertanyaan Bapak Eko Diasen Ngeseng Tiron, apakah ada pada tahap 2 ini? Ada Solatium? Apakah harganya sama dengan tahap 1? Tanyanya. Tanggapan, Solatium otomatis muncul untuk rumah tinggal yang dihuni. Kemungkinan akan ada perubahan harga dan kenaikan tersebut hanya KJPP, katanya. Pertanyaan BPK Supriyono PJ Pohrubus Semen untuk pembayaran dijadikan satu atau sendiri-sendiri. Tanggapan Bulinan dan Timelen Desember tahun 2021. Dan karena jumlah bidang ada ribuan maka untuk keking semen harus menunggu giliran dan pasti akan dilaksanakan, jadi kami harap untuk bersabar, tanyanya. Doa penutup, Kecamatan Banyakan sebanyak 153 bidang, terdiri dari Desa Manyaran sebanyak 83 bidang, Desa Tiron sebanyak 70 bidang. Kecamatan Semen sebanyak 144 bidang, terdiri dari Desa Semen sebanyak 34 bidang, Desa Titik sebanyak 15 bidang, Desa Bobang sebanyak 39 bidang, Desa Pohrubus sebanyak 38 bidang, Desa Sidomulyo sebanyak 18 bidang, selama kegiatan berjalan aman dan kondusif. Demikian untuk update info kali ini, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.